Strategi naming rights menjadi salah satu ikon bisnis PT MRT Jakarta. Metode ini membuat mitra bisnis seolah memiliki infrastruktur transportasi itu. Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farhad Mahfud mengatakan, strategi ini juga bisa menjadi sebuah tren baru yang bersifat inovatif, terlebih dengan penambahan jingle dan varian lain yang eksploratif. Ia juga menyebut bahwa membeli naming rights MRT Jakarta kini menjadi salah satu indikator bisnis yang sehat. Memiliki infrastruktur yang begitu mahal, tapi seperti memiliki, ya kan? Ya, bisnis naming rights inilah kira-kira. Ini stasiun BNI, di atas BNI, gitu ya. Seperti punya BNI, tapi sebenarnya bukan BNI yang bangun, ya kan? Terus Setiabudi Astra, seperti punya Astra. Tapi bukan Astra yang bangun. Nah, itulah bisnis naming right, dan sebetulnya banyak manfaat yang kita berikan karena selalu disebut berkali-kali gitu ya di dalam berbagai kesempatan yang ada. Demikian sehingga ini menjadi satu tren baru dan bahkan memberikan inspirasi bagi pemilik-pemilik aset lain di Indonesia, bahkan beberapa BUMN menanyakan ke kami untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan ini. Tapi ini adalah salah satu yang inovatif dan bahkan sekarang menjelma bertambah variannya dengan jingle dan sebagainya gitu ya, sehingga menjadi satu boleh dibilang cara-cara dan inovatif gitu ya, semakin dieksplor. Bisnis lifestyle itu makin dieksplor dengan adanya inovasi-inovasi oleh anak-anak dan misalnya masih Jakarta. Alfamart Indomaret, seperti Raya Tuku gitu ya, dan naming right menjadi satu indikator kesehatan sebuah industri. Belakangan, ya kan? Raya Tuku menjadi mitra di JPT gitu ya. Tapi ini juga menjadi indikator atau karena ikonnya di tengah kota gitu ya, menjadi indikator misalnya Senayan Mastercard sebagai salah satu simbol bagaimana kita mendukung Jakarta kota global dan kota berbudaya. Nah, hal-hal seperti ini ada pesan biasanya di balik pemberian nama naming right, seperti itu. Tapi Tuku kan nggak mendukung global dong, nggak juga gitu ya, karena JPT Raya Tuku ini walaupun kita go global, tapi kita juga berbudaya, mengenal yang namanya lokal industri. Mungkin kalau boleh dibilang Tuku bukan yang paling besar ya di JPT ya, tapi kita juga memberikan kesempatan bagi siapapun brandnya untuk bisa partisipasi di situ. Tapi ternyata kombinasi antara nama stasiun MRT dan brand tidak ditentukan dengan mudah loh. Ada diskusi panjang sebelum menentukan stasiun mana yang cocok dipadankan dengan brand mitra. Bahkan, Farhad nge-spill pernah ada kerjasama yang batal karena nama brand tidak cocok dipadankan dengan nama stasiun MRT manapun. Biasanya itu ada banyak pertimbangannya. Pertimbangan harga, pertimbangan kecocokan. Ini brand itu kan sounds baik juga ya. Jadi masuk apa enggak nih? Ada yang minat tapi tidak kita terima juga ada. Ada, karena kalau disambungin tuh kayaknya nggak cocok deh. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita pikirkan. Karena branding itu it's about making a good image, ya kan. Tapi kalau didengarnya nggak enak kan nggak enak juga deh. Wah, udah kadung bayar lagi kan. Berarti dua-duanya aktif berkontribusi ya untuk. Betul. Ada proses dialog, ada proses musyawarah gitu. Dan itu nggak gampang. Memang nggak gampang. Mereka bertanya-tanya gitu apa dan sebagainya gitu ya. Ada yang saya maunya di sini, pokoknya hidup matiku di sini, ibaratnya begitu kan. Ini nggak bisa, karena nggak masuk misalnya biaya yang ini tidak tempat yang lain dan sebagainya. Pernah nggak ada yang kayak sebenarnya dia punya nih dananya tuh cukup gitu, tapi berdasarkan tadi penjelasan Bapak soal kombinasi nama dan sebagainya tuh nggak ada yang masuk gitu. Jadi kayak ya udah deh nggak jadi gitu karena mungkin entah dari soundnya kurang oke atau gimana gitu. Pernah ada sampai gak jadi karena itu gitu. Saya harus akui tadi dan ada ya itu. Oke. Ada, bukan nggak ada. Jadi tapi kita selalu sampaikan gitu ya bahwa sebuah perusahaan. Jadi gini, MRT dulu itu identik dengan naming right perusahaan, baik brand perusahaan, nama perusahaan kan. Tapi sekarang kita tidak hanya untuk perusahaan, tapi bisa juga untuk brand produknya dia, keunggulannya dia, apa misalnya.
Ya, jadi tadi buat perusahaan-perusahaan yang entah kenapa dilahirkannya dengan nama itu gitu ya. Jadi dia juga silakan aja buka dengan nama lain gitu, dengan brand ini dia mau ngumpulin produk A, B, C. Ya udah MRT, stasiun MRT, stasiun apa? Stasiun Blok M, B gitu. Ya nggak apa-apa, boleh. Ya kan? Jadi ini itulah branding. Itu tidak eksklusif hanya untuk perusahaan tertentu, nama tertentu, brand tertentu. Selama itu, dan kadang-kadang kita juga nggak mau loh, misalnya kita kerjasama terus brand kita jadi jelek gitu, kita nggak mau, emang itu juga nggak mau, kita emang harus pikirkan itu juga gitu.